Hello, Miss Atalia and friends. My name is Arya Putra Suwandojo, and my partners, Gilbert Oliver and Del Piero Momongan, are going to present about climate change. Nah, apa sih itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah proses perubahan pola dalam cuaca, juga hal-hal yang berhubungan dengan laut, permukaan darat, dan juga lapisan es. Yang terjadi dalam kurun waktu dekade atau lebih lama. Apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim? Yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan suatu proses di mana radiasi dari atmosfer suatu planet menghangatkan permukaan planet di atas suhu dibandingkan jika ia tidak memiliki atmosfer. Gas aktif di suatu atmosfer planet memancarkan radiasi atau panas ke segala arah. Seperti yang kita lihat di foto ini, tahap pertama adalah sinar dari panas radiasi matahari yang sampai ke bumi. Kedua, sebagian dari energi tersebut atau radiasi tersebut akan terpantulkan dan sebagiannya lagi akan terserap oleh permukaan bumi. Namun, di abad ke-21 ini, ya banyak sekali pabrik dan kegiatan-kegiatan industri lainnya yang menghasilkan karbon dioksida dan metana. Polusi tersebut memerangkap panas matahari di dalam atmosfer bumi sehingga menyebabkan temperatur secara rata-rata meningkat. Nah, apa saja itu hal yang dapat menyebabkan efek rumah kaca? Efek rumah kaca disebabkan oleh adanya uap panas air, karbon dioksida, metana, dan berbagai gas lainnya yang berada di udara. Dari gas-gas tersebut, yang disebut juga sebagai gas rumah kaca, karbon dioksida, metana, dan uap air yang memiliki dampak terbesar. Bisa dilihat dari foto pertama, yaitu polusi yang dihasilkan dari kendaraan, dan foto kedua, yaitu pembakaran bahan bakar fosil ataupun batu bara untuk kegiatan industri ataupun pabrik. Bisa dilihat dari hasil survei yang kami dapatkan, yaitu dengan pertanyaan, menurut Anda apa saja tindakan manusia yang paling berpengaruh terhadap perubahan iklim? Dipilih 3, kita mendapatkan 50 responden. Untuk pilihan pertama, polusi kendaraan dan transportasi, yang memilih sebanyak 44 responden, yaitu 88%. Polusi sektor industri dan pabrik, sebanyak 40 responden, yaitu 80%. Penebangan hutan, 27 responden, sebesar 54%. Peternakan sebanyak 6 responden, sebesar 12%. Pertanian sebanyak 1 responden, sebesar 2%. Untuk pembangkit listrik dari batu bara, gas nuklir, dan sebagainya, yaitu 16 responden, sebesar 32%. Dan di sini merupakan kegiatan perumahan dan komersial, yaitu sebanyak 17 responden, sebesar 34%. Dari sini bisa disimpulkan bahwa polusi kendaraan, polusi dari industri dan pabrik, dan penebangan hutan secara umum disetujui oleh responden merupakan hal yang paling berpengaruh terhadap perubahan iklim. Apa saja efek yang dapat dihasilkan dari gas rumah kaca?
Gas rumah kaca memiliki banyak sekali dampak-dampak untuk lingkungan dan juga untuk kesehatan. Mereka dapat menyebabkan perubahan iklim dengan memerangkap panas. Mereka juga dapat menyebabkan penyakit pernafasan dari polusi udara dan juga uap polusi yang menyebabkan cuaca ekstrim, terputusnya suplai makanan, dan juga peningkatan kebakaran hutan yang disebabkan oleh gas rumah kaca. Di foto pertama yaitu polusi udara yang sangat tebal di India, yaitu Mumbai, dan di berbagai kota lain di dunia seperti Jakarta, Shanghai, Beijing, California, dan masih banyak lainnya. Foto kedua yaitu kebakaran hutan di Australia yang terjadi pada tahun 2020 pada bulan Februari sampai awal Maret. Dan foto ketiga adalah mencairnya es di Antartika. Dari survei juga dapat dilihat bahwa 3 orang memilih di poin 3 sebanyak 6%, 14 orang memilih di poin 4 yaitu 28%, 33 responden memilih di poin 5 sebanyak 66%. Di sini kita simpulkan bahwa perubahan iklim atau global warming menurut para responden sudah mulai terjadi, nampak, dan dapat dirasakan. Problem investigation. Menurut NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration, perubahan iklim dapat mempengaruhi ekosistem, seperti perubahannya habitat. Lalu, waktu kejadian seperti waktu berbunga dan waktu bertelur pun ikut berubah. Spesies-spesies melakukan atau mengubah wilayah jelajahnya. Perubahan juga terjadi pada lautan. Laut menyerap sekitar 30% karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer dari pembakaran bahan bakar fosil. Akibatnya, laut menjadi lebih asam sehingga mempengaruhi kehidupan laut. Naiknya permukaan laut karena ekspansi termal dan mencairnya lapisan es serta gletser di daratan membuat daerah pesisir beresiko lebih besar mengalami erosi dan gelombang badai. Pada gambar di bagian bawah kiri, kita dapat melihat perubahan yang terjadi pada bagian dalam laut. Lalu di foto kedua, kita bisa melihat asap yang disebabkan oleh industri diserap oleh laut dan menyebabkan asam. Yang foto terakhir berada di sebelah kanan merupakan prediksi tahun-tahun ke depan yang akan terjadi peningkatan atau terjadinya peningkatan ketinggian air laut. Perubahan iklim atau climate change dipengaruhi dari efek rumah kaca, yaitu pembakaran bahan bakar fosil dari pabrik-pabrik yang menyebabkan polusi air serta udara dan dapat menyebabkan yang pertama meningkatnya ketinggian air laut serta meningkatnya tingkat keasaman laut atau laut menjadi lebih asam. Mengapa melakukan pembakaran terhadap bahan bakar fosil? Alasan yang utama adalah untuk memproduksi listrik. Namun, dari pembakaran bahan bakar fosil dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Pada gambar di samping, kita dapat melihat bagaimana proses terjadinya pembakaran batu bara hingga menjadi bahan bakar.
Pembakaran bahan bakar fosil diperlukan karena tingginya tingkat permintaan akan listrik. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana memproduksi listrik tanpa melakukan pembakaran terhadap bahan bakar fosil yang dapat menyebabkan polusi. Idea selection. Yang pertama, gunakan energi terbarukan. Dengan menggunakan energi terbarukan, kita dapat mengurangi polusi. Energi terbarukan seperti pasang surut, angin, dan air adalah energi ramah lingkungan. Kedua, gunakan kendaraan listrik. Dengan menggunakan kendaraan listrik, kita dapat mengurangi polusi dari knalpot mobil. Selanjutnya, minimalkan penggunaan AC. Air conditioner mengandung zat yang disebut dengan chlorofluorocarbons atau CFC berupa freon. Selanjutnya, buat produk untuk meminimalkan penggunaan listrik dalam jumlah besar. AC, TV, dan kulkas adalah salah satu yang membutuhkan listrik dalam jumlah besar dan tidak baik untuk lingkungan. Terus, saring air laut dari pencemaran air. Air laut perlu dibersihkan atau disaring karena air menyerap polusi dan tidak aman bagi habitat laut. Selanjutnya, minimalkan penggunaan kendaraan berbahan bakar bensin dan saring gas karbon dioksida dari pabrik. Advantages dan disadvantages. Penggunaan mobil listrik. Advantages, ramah lingkungan. Kedua, efisien. Dan disadvantages, mahal dan susah untuk mencari charging station. Ide kedua, filter ocean water. Advantages, air menjadi lebih bersih dan makhluk laut menjadi aman. Disadvantages, susah untuk memproduksi dan mahal. Idea implementation. Membuat proposal. Membuat proposal agar pemerintah mendukung pendanaan. Kedua, buat gerakan atau kampanye. Dengan membuat gerakan atau kampanye, orang akan mendukung ide ini. Sebarkan kesadaran akan perubahan iklim. Bila anggaran cukup, kita bisa bekerja sama dengan pemerintah dan industri kelautan setempat untuk melaksanakan gagasan ini. Thank you for your attention. Hopefully, our presentation can help the world and reduce the pollution and can prevent the climate change. Save the earth. Act now.